teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Hana. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia lari. 910 kembali mengeluarkan artikel terbarunya yaitu Hana yang sebenarnya mirip-mirip sama 910 Kenzo yang beberapa hari yang lalu udah saya review, terutama di bagian midsole atau bawahnya. Tapi kayak ada yang berbeda ya dari Hana ini dibandingkan dengan 910 Kenzo. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas saja mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, di ukuran saya 42, ada di angka 310-an gram. Ini termasuk berat ya, karena biasanya saya klasifikasikan berat sepatu di ukuran saya 42 itu kalau di atas 300 ya berat. Tapi ini mendingan dibandingkan dengan Kenzo, yang mana beratnya 330. Itu rekor ya untuk sepatu lari yang pernah saya coba. Dan 310 ini ya better lah dibandingkan dengan Kenzo, walaupun kalau saya klasifikasikan masih masuk kategori sepatu lari yang berat. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, kalau pertama kali saya lihat, kirain sepatu ini menggunakan bahan knit. Ternyata bahannya adalah mesh. Dia ada pola-polanya gitu, kayak jacquard mesh gitu ya. Jadi pertama kali kaki saya masuk ke sepatu ini terasa lembut, nyaman, ya memang lembut dan nyaman, dan teman-teman bisa lihat ini rongga-rongganya cukup banyak. Jadi untuk sirkulasi udaranya termasuk bagus, breathable, dan pemakaian pertama saya merasa tidak ada rasa panas sama sekali, jadi cukup bekerja dengan baik untuk sirkulasi udara di upper sepatu ini. Kemudian untuk uppernya ini menurut saya agak bingung ya, ini sebenarnya kelihatan lebih tebel dibandingkan dengan 910 Kenzo, tapi kenapa bisa lebih ringan ya? Padahal kan kalau bawahnya jelas sama. Cuman atasnya ini bisa di-manage dengan baik oleh 910 untuk berat sepatunya, sehingga walaupun terlihat lebih tebal bahannya, tapi bisa mendapatkan berat yang lebih ringan. Itu cukup bagus sih. Cuman saya harus memberikan warning pada teman-teman bahwa toe box-nya yang di bagian depan ini agak sempit ya. Jadi kanan kirinya agak sempit, kemudian atasnya ini tingginya toe box ini juga agak pendek. Jadi teman-teman yang kakinya lebar kayaknya perlu waspada sih, harus upsize gitu ya, karena saya menggunakan true size saja agak rapet, cenderung narrow banget gitu ya. Jadi terkesan kaki saya tuh nggak bisa bergerak dengan nyaman di dalam sepatu ini. Mungkin harus upsize untuk teman-teman yang kakinya lebar. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri ini agak unik ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Ini hole-nya biasa, kemudian di sini, di bagian tengah sini yang berwarna pink ini ada kayak tali sendiri seperti ini, yang bertindak sebagai hole sebenarnya. Dia menggantikan hole ya. Jadi hole-nya harusnya ada di sini, tapi di sini digantikan dengan tali yang berwarna pink. Tapi saya nggak mendapatkan sensasi yang berbeda, atau nggak positif, nggak negatif, tapi ya sama aja kayak rasa lubang tali sepatu seperti biasa sih. Menurut saya tidak ada efek yang berlebih. Cuman kalau secara looks memang ya agak eye catchy ya. Jadi wah, apa tuh kok ada warna yang berbeda gitu kan, nggak standar lah. Ada hal yang berbeda di antara hole-hole yang lain di lacing sistemnya. Untuk tali sepatunya sendiri dia kecil dan menurut saya bahannya agak licin. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka bahan yang model kayak gini karena biasanya lebih mudah copot. Cuman di pemakaian pertama saya nggak ada trouble di lacing system sepatu ini. Lanjut ke tangnya atau lidahnya. Kalau lidahnya sendiri ini lembut banget, ya tipis, tidak ada padding sama sekali, tapi nyaman sih, comfy untuk lidahnya. Saya sendiri terasa nyaman di bagian atasnya ini bahannya kayak kulit sintetis gitu. Nyaman sih untuk di bagian lidahnya, tidak ada permasalahan yang bener-bener
berarti gitu ya, cuman ada sedikit ganjelan, terutama pada saat saya pakai pertama kali itu di bagian sini, lidahnya yang bagian bawah ini kayak ada ganjelnya dikit gitu ya. Cuman kalau misalnya lidahnya kita tata lagi pada saat sebelum lari, kita tata dulu, baru dia mendapatkan posisi yang enak. Jadi nggak bisa serta-merta kita masuk kakinya langsung terasa nyaman, harus ditata dengan baik dulu, biar nggak ada tekukan-tekukan atau tekanan di lidah yang bagian bawah sini, baru kaki kita terasa nyaman. Untuk lacing sistemnya sendiri sudah ada runner's knot di sini, udah ada lubang tambahan yang kita bisa bikin pola tali sepatu yang lebih baik biar upper fitnya better, terutama dibandingkan dengan Kenzo, karena Kenzo saya nggak ngerti kenapa tidak diberikan dengan runner's knot, karena itu vital banget, terutama model-model upper yang seperti ini ya. Kemudian lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri dia tipis-tipis saja, dan ini agak keras ya untuk collarnya di sini. Kayak ada strukturnya gitu. Jadi memang ada paddingnya di sini, cuman strukturnya agak tebel gitu. Jadi di bagian atas nih kalau ditekan emang agak keras, tapi kalau dari samping dia tetap lembut ya, tetap bisa menyesuaikan. Cuman kalau dari atas agak keras. Kalau saya pribadi nggak ada masalah, cuman teman-teman yang mungkin mata kakinya agak pendek mungkin bisa ganjel ya di bagian collarnya ini. Cuman kalau saya pribadi nggak ada masalah sih, dan terasa nyaman aja. Paddingnya di sini tipis-tipis tapi bekerja dengan baik. Kemudian lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri dia ada struktur tambahan, tugasnya untuk mencengkram. Walaupun nggak yang luar biasa banget ya, di pemakaian pertama bekerja dengan cukup baik. Walaupun nggak yang 100% gigit ya, dia tetap nggak sampai saya merasa insecure dengan heelnya atau tumitnya nggak keangkat-angkat gitu. Cuman nggak ngelok banget rasanya, nggak terlalu safe. Cuman nggak sampai kaki saya keangkat, bikin upper fitnya jelek. Mungkin karena ketolong dengan runner's knot-nya. Jadi untuk upper fit secara keseluruhan sih ya bisa dibilang bekerja dengan baik. Lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri dia pakainya Hexacus, dari kata hexagon karena bawahnya menggunakan bentuk heksagon seperti ini. Dia memang empuk, nyaman, dia tebel juga. Untuk insole-nya ini, cuman halangannya adalah durability. Durability-nya menurut saya sangat kurang. Kalau dipakai lari itu memang nyaman, tapi rasa nyamannya tuh lama-lama kayak ambles gitu, dan rasa heksagonnya, bolong-bolongnya tuh kerasa banget di kaki kita. Jadi memang nyaman tapi tidak durable atau tidak lama umur dari insole ini. Jadi setelah mungkin 50-an kilometer aja udah kerasa gitu ya bolong-bolong di insole sepatu ini. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri mungkin teman-teman yang udah fansnya 910 atau kemarin yang udah sempat lihat reviewnya 910 Kenzo mungkin udah nggak asing lagi. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini menggunakan quantum sole. Quantum sole itu mulai dari midsole sampai juga outsole-nya ya. Itu satu keseluruhan, satu kesatuan. Jadi sama persis dengan yang dipakai oleh 910 Kenzo. Jadi untuk midsole-nya sendiri dia pakai foam, rapid foam dari 910. Dan kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 25-an lah ya. Itu termasuk lembut ya. Dan ini adalah quantum sole itu atau rapid foam-nya itu adalah foam terlembut yang pernah saya coba di sepatu-sepatunya 910. Karena sebelumnya kayaknya paling lembut sekitar 30-an lebih. Dan ini ada di angka 25, itu termasuk lembut banget di ukuran sepatu lari. Dan juga apalagi di 910 ini adalah sepatu-sepatu yang termasuk lembut ya. Rapid foam yang ada di sepatu ini karakternya bukan tipe yang soft tapi terus mendem gitu, kayak terlalu lembut sebenarnya. Bukan, tapi lebih ke kenyal. Dia kenyal kayak memberikan energy return yang cukup baik. Kemudian di samping itu di tengahnya ini dipasang energy RX. Jadi kayak ada foam tambahan gitu di tengahnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di video cuplikan yang saya pasang ini. Jadi di tengahnya itu dikasih Energy RX atau Energy Ribbon X namanya, dia namai. Dia foam sebenarnya sama dengan Rapid Foam, cuman mempunyai density yang berbeda sehingga diharapkan mendapatkan daya responsivitas yang lebih baik pada saat kita berlari, terutama kalau kita nginjek di bagian forefoot. Cuman saya pribadi nggak terlalu merasakan efek yang signifikan. Saya agak meraba-raba sebenarnya ini feel Energy RX-nya itu seperti apa, itu saya masih meraba-raba tipis-tipis banget. Jadi nggak mendapatkan apa ya, manfaat yang langsung gitu ya. Mungkin harus ada apa ya, mungkin penelitian lebih lanjut ataupun mungkin ada fitur-fitur yang lebih mendukung Energy RX-nya biar lebih kerasa pada saat kita berlari.
Jadi masih butuh perbaikan menurut saya, tapi yang jelas konsepnya udah bagus untuk memberikan energy return yang lebih baik. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat untuk yang berwarna pink adalah rubber, yang putih adalah exposed midsole. Tapi pada dasarnya ini hampir full cover ya, jadi rubbernya hampir dari ujung ke ujung, ketutup semua. Ini yang bikin sepatunya berat banget, karena ini tebel banget. Tapi kalau teman-teman yang nyari sepatu durable, nyari sepatu yang umurnya panjang banget, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi sih, karena saya yakin untuk outsole-nya umurnya ini bakal panjang banget. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini tebel banget. Ini kalau mau dipakai dimanapun kayaknya bakal awet ya untuk rubber setebel ini. Cuman kalau saya pribadi nggak terlalu suka yang terlalu tebel seperti ini, karena bakal berat banget. Jadi sepatu 310 gram itu berat banget. Jadi pada saat kita gunakan, mungkin kalau easy pace cocok sih sepatu ini. Jadi kalau sepatu yang pelan-pelan, teman-teman yang pelari pemula nyaman, atau sepatu yang nyari low impact tapi stabil, ya ini sepatunya. Tapi kalau teman-teman yang mikirnya untuk sepatu kenceng, atau sepatu yang untuk gerakan gesit, sepatu jarak jauh, saya rasa ini masih jauh dari sana ya. Ini tuh buat teman-teman yang pelari pemula, tapi pengennya ada rasa nyaman, tapi safe, tapi aman. Biasanya kalau terlalu empuk itu nggak stabil, tapi kalau ini sepatunya stabil. Jadi pada saat kita napak ke tanah itu nggak banyak goyangan, karena di bagian outsole-nya itu tebel banget, sehingga menahan ketidakstabilan rapid foam-nya. Jadi ditahan dengan kerasnya dan tebalnya outsole di sepatu ini, sehingga ketidakstabilan atau keempukan dari rapid foam-nya bisa diredam dengan baik oleh outsole dari sepatu ini. Ya jadinya tetap terasa. Jadi akhirnya dia stabil, dia kenyal, tapi bukan yang empuk banget rasanya, karena salah satu pengaruh dari ketebalan outsole dari sepatu ini. Perlu saya ingetin lagi bahwa sepatu ini jangan diharapkan untuk kebut-kebutan, tapi kalau untuk jarak pendek, easy run, kemudian stabil, tapi ada rasa comfy dan juga nyamannya, mungkin sepatu ini bisa menjadi salah satu opsi. Dan saya harus ingatkan lagi bahwa teman-teman yang kakinya lebar dikit aja, alangkah baiknya upsize, karena toe box-nya yang cukup narrow atau sempit. Jadi lebih baik kalau biasa 42, mungkin lebih baik 43. Tapi kalau ada ukuran 42,5 mungkin akan lebih baik ya. Tapi kalau setahu saya, sepatu-sepatu lokal Indonesia masih belum ada yang pakai ukuran setengah. Kalau di luar sana kebanyakan udah ada setengah ya, dan itu ngefek banget menurut saya. Jadi kalau memang terlalu sempit atau kakinya sedikit lebar, langsung upsize saja, lebih aman. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari 910 Hana ini. Kalau teman-teman nggak setuju, boleh banget. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.